kromosom. Aku kurang paham nih, gimana kalau kalian paham nggak? Aku juga kurang paham. Oh, materi gen dan kromosom. Aku paham nih. Gimana kalau kita belajar bareng? Boleh. Ada yang tahu apa itu gen? Kurang tahu. Oh iya. Gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Ekspresi gen adalah proses penentuan sifat dari suatu organisme oleh gen. Proses metabolisme dapat berlangsung karena adanya enzim yang berfungsi sebagai katalisator proses biokimia. Fungsi gen antara lain yaitu membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya dan sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Tahap-tahapan gen ada berapa? Ada 2 nggak sih? Ya, 2. Apa aja kalau tahu? Transkripsi dan translasi. Selanjutnya yaitu struktur kromosom. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Ada yang tahu jenis kromosom ada berapa? Ada 2 ya? Ya, apa aja? Autosom sama gonosom. Ya, sekarang sampean jelasin yang autosom, sampean yang gonosom. Dulu nih, autosom adalah kromosom yang berperan dalam bentuk fisik selain kelamin. Iya, benar. Kalau yang gonosom tuh kromosom yang berperan dalam jenis kelamin. Sentromer adalah salah satu dari 2 lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Sedangkan kromatid adalah salah satu dari 2 lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Selanjutnya bentuk-bentuk kromosom. Bentuk-bentuk kromosom ada 4. Telosentrik adalah sentrometer yang berada sangat dekat dengan ujung. Sedangkan akrosentrik adalah memiliki 2 lengan berada di ujung. Sedangkan sukmasentrik adalah memiliki 2 lengan yang ukurannya sama panjang. Dan metrasentrik adalah sentromer terletak di tengah-tengahnya, yaitu kelainan-kelainan yang ada di dalam kromosom, yaitu sindrom Klinefelter, sindroma triple X, sindroma XYY, dan sindrom Turner. Apa itu sindrom Klinefelter? Adalah suatu kelainan seks yang paling umum, biasanya terdapat di kromosom X ekstra pada seorang laki-laki, sehingga memiliki konstitusi kromosom seks XXY. Sedangkan sindroma triple X pada tahun 1958 untuk pertama kalinya dilaporkan adanya individu triple X, yaitu 47,XXX. Sindroma XYY. Sindrom ini dialami oleh laki-laki di mana mereka mempunyai kelebihan kromosom Y, sehingga formula kromosom 47,XYY. Yang terakhir, sindrom Turner. Kelainan kromosom ketika perempuan yang dilahirkan hanya memiliki 1 kromosom X. Sindrom ini dihasilkan oleh kromosom seks yang hilang atau tidak lengkap. Sampai di sini mungkin ada yang kurang paham. Apa ada yang mau ditanyakan? Aku udah mau tanya, Iya, silakan tanya. pada proses transkripsi itu menghasilkan 3 jenis RNA kan? Iya. Yaitu RNA duta, RNA transfer, dan RNA ribosomal. Terus yang saya tanyakan itu apa fungsi dari ketiganya itu, dan fungsi asam nukleat pada protein dari kromosom itu apa? Mungkin kamu bisa jawab pertanyaan Ayu. Coba jawab deh, tadi kan si Ayu nanya fungsi dari RNAD, RNAT sama RNA ribosomal. Nah, yang pertama yaitu RNAD fungsinya membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Sedangkan cara kerjanya yaitu diarahkan oleh gen pada berkas DNA sebagai pembawa pesan.
Fungsi RNAT yaitu mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Cara kerjanya yaitu mentransfer asam-asam amino ke ribosom dalam proses translasi. Fungsi RNA ribosomal yaitu bersama-sama dengan protein RNA ini akan membentuk struktur ribosom yang mengatur proses translasi. Jadi cara kerjanya RNA ribosom dan protein secara bersama-sama membangun subunit ribosom yang terdiri dari subunit kecil dan subunit besar. Terus gen itu terdiri dari DNA. Sejumlah gen yang berderet pada kromosom masing-masing memiliki tugas khusus. Asam nukleat dalam DNA berperan penting dalam menyimpan dan mengkodenya informasi genetik. DNA memungkinkan informasi genetik seseorang untuk diwariskan pada keturunannya. Nukleotida dalam DNA hanya akan berpasangan dengan urutan tertentu. Mungkin cuma itu yang aku paham. Sedikit ya, Rizal. Protein histone berperan secara struktural pada kromosom, sedangkan protein non-histone berperan dalam meregulasi ekspresi gen. Protein histone mengemas DNA menjadi bentuk nukleosom, sedangkan protein non-histone protein dalam bentuk benang yang menstabilkan kromatin. Histone bersifat basa sehingga dapat menetralkan DNA. Gimana, yuk paham? Paham. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Aku bertanya. Iya, silakan. Pertanyaanku, laki-laki dengan sindrom Klinefelter yaitu kelainan genetik pada laki-laki yang diakibatkan oleh kelebihan kromosom X. Normalnya laki-laki hanya memiliki kromosom seks berupa XY. Namun penderita sindrom ini umumnya memiliki kromosom XXY. Kelainan kromosom tersebut membuat laki-laki berkelakuan seperti perempuan. Terus yang mau aku tanyain, bagaimana penanganan tentang hal-hal tersebut jika seseorang tersebut ingin menjadi laki-laki seutuhnya? Dan apakah tanda-tanda tersebut baru akan terlihat di usia pubertas? Untuk pertanyaannya Risa, langsung saya jawab aja ya. Untuk cara penanganannya yaitu terapi penggantian testosteron untuk menstimulasi perubahan yang normalnya terjadi pada laki-laki pada saat usia pubertas. Yang nomor 2, pengangkatan jaringan payudara yang dilakukan oleh dokter bedah plastik. Yang nomor 3 yaitu terapi wicara dan fisik untuk membantu meringankan gangguan wicara dan kelemahan otot dan gangguan koordinasi. Yang nomor 4, terapi fertilitas melalui prosedur injeksi sperma intrastoplomastik. Sperma bisa diambil dari buah zakat dengan jarum biopsi dan diinjeksikan secara langsung ke ovum. Yang nomor 5, konseling psikologi penting untuk membantu pengidap untuk mengatasi masalah-masalah psikologi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pengidap. Gimana untuk materi gen dan kromosom ini? Apakah kalian paham semua? Alhamdulillah udah paham ya kan yuk? Oh iya. Jadinya kita udah nggak takut nih ngadepin UAS, bener kan? Makasih ya, makasih. Ya.